Di sebuah hutan di wilayah Afrika, dua orang penjaga hutan yang bernama Winston dan Gabby yang sedang menjalankan misi pengawasan harus turun dari perahu setelah drone yang mereka gunakan menabrak sesuatu. Dari sana, Gabby lalu pergi sendirian ke dalam hutan, sementara Winston tetap di perahu sambil nantinya dia akan memeriksa beberapa kamera pengawas yang ada di sekitar area ini. Sementara itu, dua orang pria misterius terlihat berjalan di tengah hutan sambil membawa sebuah drone yang sebelumnya menabrak mereka. Kedua orang ini juga tampaknya berusaha menutupi kamera yang ada di dekat mereka dengan menggunakan lumpur. Di lain sisi, Gabby yang sudah masuk lebih dalam ke hutan tidak berhasil menemukan drone miliknya. Di sini sialnya handphonenya juga tidak berfungsi. Yang alhasil, Gabby pun tersesat sendirian di tengah hutan. Dia sempat mencoba menghubungi Winston, namun ternyata Winston yang sedang memeriksa kamera pengawas lupa membawa alat komunikasinya. Nah, saat Gabby berusaha membaca arah menggunakan peta, tiba-tiba dia merasakan kalau ada sesuatu yang sedang mengawasi dirinya. Karena takut, Gabby pun berusaha menjauh, yang tanpa diduga malah membuatnya terkena jebakan. Karena nggak ada pilihan, Gabby dengan terpaksa mencabut kayu tersebut, yang mana teriakannya terdengar oleh Winston yang berada di sisi lain hutan. Setelah berhasil melepaskan potongan kayu dari kakinya, Gabby terus berjalan sampai kemudian dia menemukan secercah cahaya merah yang memancar dari dalam hutan. Sementara itu, Winston yang berusaha mencari keberadaan Gabby kini melakukan pencarian sampai ke dalam hutan. Winston sempat kehilangan keseimbangan dan terjatuh di dalam rawa. Dari sana, dia kemudian mendengar suara-suara aneh yang disusul dengan penampakan sesuatu di balik pohon, di mana Winston mengira kalau itu adalah Gabby. Namun begitu diperiksa, ternyata dia tidak menemukan apa-apa selain suara aneh yang kini membuat dirinya semakin ketakutan. Balik lagi ke Gabby yang setelah mengikuti cahaya merah, dia akhirnya tiba di sebuah kabin tua. Karena merasa kabin ini tidak ada pemiliknya, dia kemudian menerobos masuk demi untuk beristirahat dan merawat luka-lukanya. Singkat cerita, Gabby yang kemudian tertidur mengalami mimpi buruk, di mana di dalam mimpinya itu, Gabby terlihat memuntahkan jamur. Ketika terbangun, Gabby dikejutkan oleh kemunculan dua orang pria yang sebelumnya mengambil drone miliknya. Karena mengetahui ada seseorang di dalam kabin mereka, salah seorang pria lalu mengeluarkan pisau dan bertanya, "Kenapa kamu bisa ada di sini?" Gabby yang ketakutan lalu memberitahu namanya, dan pada saat melihat luka di kakinya, pria itu kemudian sadar kalau si Gabby ini telah terkena perangkap yang mereka buat, yang rupanya perangkap tersebut dibuat untuk menjebak sesuatu yang lain. Sementara itu, Winston yang ketakutan kini terlihat bersembunyi di balik pepohonan. Namun sial, pada saat merasa dirinya sudah aman, Winston menyadari kalau ada sesuatu yang mulai mendekat dari arah belakang. Di kabin, para pria misterius yang sebelumnya mencurigai Gabby kini memutuskan untuk mengobati luka di kakinya. Kedua pria itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai Baron dan putranya yang bernama Stephen. Gabby menjelaskan bahwa dia adalah seorang ranger yang berada di tempat ini bersama dengan seorang temannya. Mereka berdua ini tampaknya sedang menyembunyikan sesuatu. Hal itu bisa terlihat pada saat Gabby menceritakan kalau ketika dia berada di hutan, Gabby sempat melihat seseorang, namun tidak tampak seperti manusia. Oke, kita balik lagi ke Winston yang sekarang memutuskan untuk beristirahat sebentar. Nah, pada saat dia baru aja beristirahat, tanpa disadari ada beberapa akar jamur yang perlahan mendekat dan kemudian menyerangnya. Keesokan harinya, Baron yang sedang mengobati Gabby yang masih tertidur memutuskan untuk keluar. Stephen yang meneruskannya lalu mulai mengamati sosok yang ada di hadapannya. Selama hidupnya, Stephen ini belum pernah melihat seorang wanita.
Tapi untungnya dia tidak mempunyai keberanian untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh para penonton. Dalam tidurnya, Gabby kembali bermimpi aneh, di mana beberapa tanaman tampak keluar dari dalam tubuhnya. Gak lama kemudian, Gabby segera terbangun dalam keadaan sendirian, tanpa kehadiran Baron dan Stephen yang sedang pergi berburu. Kesempatan ini lalu dimanfaatkan oleh Gabby untuk mencoba menghubungi Winston. Nah, tanpa diduga, Winston rupanya menjawab panggilan itu. Tapi anehnya, suara Winston terdengar seperti sedang kebingungan. Sepanjang malam, Gabby tetap diperlakukan dengan baik, di mana Baron terus merawat luka di kakinya. Sambil sesekali, Gabby juga mencoba berkomunikasi dengan Winston. Dalam obrolannya, kemudian diketahui kalau istrinya Baron rupanya telah meninggal 13 tahun yang lalu akibat terkena penyakit kanker tulang. Baron sendiri dulunya adalah seorang ilmuwan di bidang patologi tanaman, sementara istrinya yang bernama Lily merupakan seorang insinyur kimia. Kehidupan mereka berubah pada saat Lily diketahui mengidap penyakit kanker, di mana setelah berjuang sekian lama, Lily pada akhirnya menyerah dan meminta untuk pergi ke hutan ini, di mana tempat ini dulunya mereka pernah berbulan madu. Next, di tengah malam, Gabby yang kembali bermimpi mendadak terbangun akibat Baron yang tiba-tiba memintanya agar tidak bersuara. Dengan perlahan-lahan, Stephen meraih busurnya dan bersiap untuk menghadapi serangan dari luar. Di tengah kebingungan, Baron memperingatkan bahwa jika mereka berhasil masuk, maka Gabby harus tetap diam, karena makhluk yang ada di luar rupanya tidak memiliki penglihatan. Setelah berhasil mengusirnya, Stephen yang melihat Gabby berlumuran darah dengan cepat membersihkan tubuh Gabby yang terkena darah dari makhluk itu. Baron menjelaskan bahwa makhluk yang menyerang mereka adalah jamur humanoid yang sangat menyukai dan bakal memakan seluruh tubuh manusia. Makhluk tersebut pada dasarnya adalah organisme terbesar di planet ini, yang bahkan lebih tua dari semua kehidupan, di mana mereka sekarang sudah siap untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia. Next, di tengah malam, Gabby bermimpi lagi. Kali ini, seseorang terlihat menyentuh lehernya, yang kemudian disusul dengan kemunculan jamur di lehernya Gabby, sehingga membuatnya terkejut dan terbangun. Begitu terbangun, dia melihat Stephen di sampingnya, yang membawakannya makanan. Di sini, Gabby lalu menunjukkan Stephen handphone miliknya, di mana mereka berdua kemudian berfoto bersama. Reaksi Stephen benar-benar terkejut, karena sejak kecil dia tidak pernah melihat benda seperti itu. Situasi yang menyenangkan ini tiba-tiba berubah pada saat Baron kembali dan meminta Gabby untuk tidak memberikan ponsel miliknya, yang dia sebut sebagai perangkat iblis. Setelah marah-marah nggak jelas, Baron lalu membawa Stephen keluar untuk memberikan persembahan kepada dewa mereka. Baron kemudian berdoa di sebuah pohon besar dan meneteskan sedikit darah di dalam lubangnya. Beberapa jamur lalu mulai tumbuh. Baron mengambil 2 batang, satu untuk dia makan dan satu lagi diberikan kepada Stephen. Dari sana, mereka lalu kembali dan mendapati Gabby yang sedang membaca buku catatan miliknya, yang rupanya si Gabby ini telah terinfeksi. Karena itu, Baron kemudian meminta kepada Gabby supaya segera angkat kaki dari rumah mereka. Keputusan itu memang tidak masalah bagi Gabby, tapi bagi Stephen, dia ini masih belum rela kalau Gabby pergi dari rumah mereka. Nah, si Gabby sempat meminta kepada Baron untuk membawa Stephen pergi bersamanya. Namun sayangnya permintaan itu tampaknya ditolak oleh Baron. Ketika sedang diantar oleh Baron keluar dari area ini, Gabby sempat bertanya bagaimana keduanya tidak terinfeksi oleh makhluk-makhluk yang hidup di sekitar mereka. Namun jawaban Baron seketika langsung membuat Gabby terdiam pada saat Baron menjawab bahwa mereka sebenarnya juga telah terinfeksi. Di tengah obrolan, Gabby menemukan senter milik Winston. Karena penasaran, dia lalu mencoba untuk memeriksanya, meskipun Baron sudah memperingatkan kalau area tersebut sangatlah berbahaya. Dalam pencariannya, Gabby menemukan kamera pengawas di mana dia kemudian mengeluarkan kartu memori yang ada di dalamnya. Dari sana, mereka lalu berjalan sedikit lebih jauh ke dalam hutan dan menemukan tubuh Winston yang telah dipenuhi oleh jamur, tapi dengan kondisi yang sangat kritis. Di momen ini, Winston meminta kepada Gabby untuk segera membunuhnya. Awalnya, Gabby menolak dan berniat ingin membawa temannya itu. Tapi di sini Baron mengatakan bahwa tidak ada cara untuk menolongnya, kecuali mengakhiri hidupnya.
Karena biar bagaimanapun, Winston ini cepat atau lambat juga bakal berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Setelah kejadian itu, Gabby kemudian memutuskan untuk segera kembali ke kabin dan menunda rencana kepergiannya. Di malam hari, pada saat Gabby terbangun dari mimpinya, dia menyadari kalau sepertinya Baron mempunyai obat penawar untuk mencegah penyebaran jamur pada tubuhnya. Gabby merasa aneh kalau hanya dirinya lah yang ditumbuhi oleh jamur, sementara Baron yang mengaku terinfeksi malah baik-baik aja. Namun meskipun dia mendengar pertanyaan itu, Baron hanya terdiam dan kemudian pergi keluar. Di tengah kondisi ini, Gabby lalu memanfaatkannya untuk bertanya kepada Stephen tentang ibunya. Stephen mengatakan kalau dia tidak terlalu mengingat perihal ibunya itu, tapi yang pasti dia meyakini kalau sang ibu masih berada di hutan ini, di mana Stephen menambahkan kalau dia bisa menunjukkannya kepada Gabby. Keesokan harinya, Baron dan Stephen melakukan ritual mereka seperti biasa, yaitu memakan jamur yang tumbuh dari pohon keramat. Namun kali ini Stephen rupanya memilih untuk tidak memakannya, di mana tanpa sepengetahuan ayahnya, dia memberikan jamur tersebut langsung ke mulut Gabby. Ternyata, jamur yang dimakan tadi sedikit demi sedikit mulai menyembuhkan infeksi yang ada di tubuhnya Gabby. Nah, karena merasa ada sesuatu yang aneh, Gabby lalu menolak untuk pergi dan memilih untuk tetap tinggal di tempat ini. Nah, sejak saat itu, Stephen membantu Gabby dalam banyak hal, mulai dari mengajarinya menggunakan busur dan anak panah, termasuk membawanya ke pohon keramat yang dikatakan Stephen sebagai tempat di mana ibunya tinggal. Dari sana, keduanya lalu kembali ke rumah dan bertemu dengan Baron yang sedang sibuk di mejanya. Gabby memanfaatkan kesibukan Baron dengan mencoba merakit kembali handphonenya dengan dibantu oleh Stephen. Setelah berhasil, Gabby lalu memasukkan memory card dari kamera pengawas, di mana dia kemudian melihat foto-foto yang ada di dalamnya, termasuk gambar dari makhluk-makhluk itu. Di tengah pembicaraan mereka, Baron sempat marah pada saat Gabby menanyakan perihal keyakinan Baron. Karena itu, demi membuktikan apa yang dia percayai memang beneran ada, Baron kemudian memutuskan untuk menunjukkannya kepada Gabby. Kemudian, setelah mempersiapkan segala sesuatunya, proses ritual pun dilakukan. Stephen mengoleskan cat merah ke wajah Gabby, yang disusul oleh Baron yang meniupkan semacam bubuk ke wajahnya, sehingga membuat Gabby pingsan dan terbangun di dimensi yang berbeda, tepat di bawah sebuah pohon besar. Dalam sekejap, Gabby kemudian berpindah lagi dan kali ini dia terbangun tanpa sehelai pakaian di pinggir rawa. Di tengah kebingungan, dia kemudian segera melihat seorang pria yang muncul dari dalam air. Pria itu ternyata adalah Stephen, yang dari sana keduanya lalu terlibat dalam hubungan yang penuh nafsu. Gak lama kemudian, Gabby berpindah lagi. Kali ini, dia terbangun di bawah pohon keramat dan mengalami banyak penglihatan yang aneh. Setelah beberapa saat, Gabby akhirnya terbangun di dunia nyata. Baron yang berada di sebelahnya lalu memberitahu kalau Gabby baru aja berada di dalam dunia mimpi, yang meskipun hanya sebentar, dia merasa kalau sudah berada di sana selama berbulan-bulan. Baron kemudian bertanya tentang apa yang dikatakan oleh makhluk itu di dalam mimpinya. Namun karena Gabby tidak mengerti sama sekali, Baron yang penasaran lalu mencoba menanyakannya langsung pada pohon itu. Dan hasilnya, entitas itu rupanya ingin mengambil nyawanya Stephen. Sejak mengetahui hal itu, Baron sekarang lebih sering melamun, dan bahkan dia juga lebih sering melihat kedekatan putranya dengan Gabby. Nah, di suatu malam, Baron memutuskan untuk keluar demi berdoa kepada pohon keramat. Kesempatan itu rupanya coba dimanfaatkan oleh Gabby dan Stephen untuk melarikan diri. Tapi sayangnya upaya mereka ketahuan oleh Baron yang bertemu dengan keduanya di tengah jalan. Dengan segala upaya, Baron mencoba meyakinkan putranya bahwa jika dia keluar dari sini adalah sebuah kesalahan. Karena dengan berada di dunia luar, maka Stephen bakal menderita selamanya. Baron juga menambahkan bahwa jika Stephen meninggalkannya sekarang, maka kedamaian sang ibu akan menjadi sia-sia. Stephen? Karena nggak bisa menyelamatkan Stephen dari kegilaan ayahnya, Gabby dengan terpaksa pergi meninggalkan hutan ini.
Namun di tengah jalan, Gabby yang merasa nggak tenang, tiba-tiba memutuskan untuk kembali dan berniat mengawasi mereka dari kejauhan. Rupanya, insting Gabby memang benar, karena gak lama setelah Gabby pergi, Baron membawa Stephen untuk melakukan ritual, yang tanpa sepengetahuan Stephen, Baron ini berencana untuk menghabisi putranya itu. Di lain sisi, Gabby yang sedang mencari Baron dan Stephen, tanpa diduga bertemu dengan seekor humanoid. Dengan susah payah, Gabby berlari dan menghindar, di mana dia pada akhirnya tiba tepat waktu pada saat Baron berniat menghabisi putranya itu. Tubuh Gabby sempat terjebak oleh dahan pohon yang mencoba menahan pergerakannya. Seekor makhluk juga tiba-tiba keluar di saat Gabby terjatuh akibat terkena pukulan Baron. Stephen yang mengetahuinya lalu berusaha membantu Gabby dengan melawan makhluk itu, termasuk mencegah sang ayah yang berniat menghabisi Gabby. Gabby dan Stephen kemudian pergi menuju ke kabin untuk berlindung, di mana mereka meninggalkan Baron yang terluka yang kini perlahan-lahan dimangsa oleh para makhluk humanoid yang mendekatinya. Nah, Gabby yang sudah terinfeksi kini perlahan-lahan sekarat. Begitupun dengan Baron yang sekarang tidak bisa mendapatkan jamur dari pohon keramat karena ketidakmampuannya dalam menuruti perintah sebelumnya. Esok harinya, di saat kondisi Gabby yang sudah semakin parah, dia meminta kepada Stephen untuk menghabisinya. Dan setelah dia melakukannya nanti, Gabby juga meminta supaya pergi dari tempat ini demi melihat betapa luasnya dunia yang ada di luar sana. Beberapa waktu kemudian, Stephen akhirnya memberanikan diri pergi meninggalkan hutan terkutuk ini. Dia sekarang sudah berada di sebuah kota besar demi menjalani kehidupannya yang baru dan masih berusaha membiasakan diri dengan semua hal yang baru itu. Namun yang tidak dia sadari adalah ketika Stephen menyentuh sesuatu, maka semua yang disentuhnya akan terkontaminasi. Itulah tadi alur cerita film Gaia yang dirilis di tahun 2021. Semoga kalian terhibur ya dengan dongeng kita hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.